Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis maulid dan majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada majelis ini, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan, dan mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Faslun wa yanbaghi lil murid an la yazal ala taharah wa kullama ahdatha tawadda wa shalla rak'atain. Wa yanbaghi, dan sudah seharusnya bagi orang yang bertujuan mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, an la yazala ala taharah, selalu dia itu dalam keadaan suci, artinya memiliki wudu. Kullama ahdatha tawadda, setiap dia batal wudu, mungkin buang angin atau dari kamar mandi misalnya, buang air kecil, buang air besar, maka setelah itu dia langsung wudu, sehingga waktunya itu dalam keadaan selalu megang wudu, selalu suci begitu. Jadi setiap dia berhadas batal, dia langsung wudu. Kemudian setelah wudu, wa shalla rak'atain, dan dia sholat 2 rakaat. Salat 2 rakaat atau salat sunnah setelah wudu. Jadi setelah wudu disunnahkan salat 2 rakaat sunnah. Takbir, ketika takbir dalam hati niat usolli rakaatain, saya niat salat 2 rakaat sunnatul wudu, sunnah setelah wudu 2 rakaat. Baca Fatihah, surat, ruku', i'tidal, sujud, duduk sujud, berdiri lagi, Fatihah, surat lagi, diteruskan sampai tasyahud salam. Ini bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang tidak mudah, tidak gampang, tidak semua orang bisa melakukan ini. Untuk yang memulai, ya memang pertamanya juga berat. Tapi kalau sudah berjalan, maka nanti terbiasa. Setiap batal, langsung wudu, gitu ya. Wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat setelah wudu ini bisa digabung dengan sholat fardu, sholat wajib. Juga bisa digabung dengan sholat sunnah. Misal, antum wudu, kemudian datang ke musola, ternyata di musola sudah qomat, sholat apapun, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Itu dengan kita sholat fardu, kita niatkan, niat sholat fardu juga sholat 2 rakaat setelah wudu, itu bisa. Atau misalnya nyampe di musola, ternyata belum qomat, akhirnya kita mau sholat qobliyah misalnya, qobliyah subuh, qobliyah duhur misalnya. Nah, ketika kita sholat qobliyah diniati sunnah wudu juga. Jadi satu sholat niatnya 2 bisa. Nah, itu dapat pahalanya juga. Boleh sholat 2 rakaat sunnah wudu sendiri, bisa digabung dengan sholat yang lain seperti sholat fardu dan sholat sunnah. Dijelaskan dalam satu kitab, pernah Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Bilal,
Ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah. Jadi ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau mendapati bahwa Sayyidina Bilal itu ada di dalam surga. Karena apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari, itu ketika peristiwa Isra Mi'raj itu sudah dinampakkan dulu sama Allah. Ini masuk surga, misalnya ini masuk neraka, siksanya orang di neraka seperti apa misalnya. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang disaksikan diketahui oleh Nabi SAW, yaitu Sayyidina Bilal itu ada di dalam surga. Maka ketika selesai peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu dengan Sayyidina Bilal, bertanya, "Wahai Bilal, amalan apa yang menjadikan kamu ini mendahului saya masuk surga?" Karena Nabi mengetahui Sayyidina Bilal masuk surga. Maka Sayyidina Bilal menjawab, "Ma ahdatsu illa tawaddatu." Ya Rasulullah, tidaklah saya batal wudu kecuali saya langsung wudu pertama. Yang kedua, wa shallaitu raka'atain, dan setelah wudu saya selalu sholat 2 rakaat sunnah, seperti yang dianjurkan tadi itu di kitab tadi. Ya. Ini termasuk amalan Sayyidina Bilal, ya, muadzinnya Rasulullah SAW. Hadis sahih. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, dan juga ada satu riwayat yang berbunyi Nabi SAW bersabda, "Wala yuhafid 'alal wudu'i illa mu'min." Dan tidaklah seseorang itu mampu kuat menjaga untuk selalu memiliki wudu kecuali dia orang yang sempurna imannya. Kecuali yang sempurna imannya. Berarti tidak semuanya. Hanya orang-orang tertentu, yaitu ketika dia batal langsung wudu lagi sesuai yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan sholat 2 rakaat setelah wudu, ada riwayat dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang wudu seperti wudu yang saya lakukan, ya seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, karena kita belajar daripada guru-guru, dan guru itu mengambil daripada hadis Nabi SAW. Barang siapa yang wudu seperti wudu yang saya lakukan, setelah selesai wudu, tsumma qama, dia berdiri, faraka'a rak'atain, salat sunnah 2 rakaat, la yuhadditsu fihima nafsah, yang mana dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat, tidak ngomong begitu ya, antara wudhu dan sholatnya dia tidak ngomong apa-apa. Setelah wudhu selesai baca doa langsung sholat. Maka apa fadilahnya, keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang kedua dari Nabi SAW, "Ma min ahadin yatawadda", tidak ada salah seorang yang dia itu wudu, fayuhsinul wudu, wudunya bagus dengan sunnah-sunnahnya, tidak kesusu-kesusu ya, wa yusalli rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat sunnah wudu, yuqbilu biqalbihi wa wajhi alaihima, yang mana dia khusyuk, tenang dalam menjalankannya, illa wajabat lahul jannah, kecuali orang yang seperti ini wajib untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah daripada orang-orang yang setelah selesai wudu dia salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat.
Kita lanjutkan dulu. Wa in kana muta'ahhilan wa ata ahlahu, dan jika dia itu adalah seseorang yang sudah berkeluarga, wa ata ahlahu, dan dia mendatangi pasangannya, istrinya atau suaminya ya, maka kalau sudah kumpul sama istri, sekarang dia dihukumi apa? Junub kan ya, janabah, hadas besar. Maka fal yubadir bil ightisal minal janabah fil waqti. Kalau bisa dianjurkan untuk langsung mandi, menghilangkan junubnya, janabahnya, hadas besarnya, tidak ditunda-tunda. Wis bengi rek, waduh meneh wis sekali ya. Nah, dianjurkan untuk tidak menunda. Lek wedi lara ya gawe banyu anget ya. Hah? Bengi angin adus banyu adem, mending greges ya misalnya ya. Ya buat air kemudian dicampur gitu ya, mandi. Dianjurkan untuk langsung mandi. Ini banyak dari kita ini yang tidak mengamalkan itu ya. Mari ngumpuli bojone aduse meneh. Aduse meneh. Padahal dianjurkan untuk langsung mengangkat janabah hadas besarnya. Wala yamkuthu junuban, dan dia tidak membiarkan waktu itu berjalan dalam keadaan dia masih hadas besar. Ya. Karena itu dikatakan di sini ada riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi salasatun la taqrabuhumul malaikah. Ada tiga perkara yang tidak didekati oleh malaikat. Malaikat di sini maksudnya malaikat rahmat. Ya. Di antaranya sifatul kafir wal mutatammih bil khaluq wal junub ila an yatawaddo. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang yang junub janabah hadas besar tapi dia tidak mandi. Itu dijauhi oleh para malaikat. Karena itu dianjurkan langsung mandi. Langsung mandi. Apa maksudnya dijauhi para malaikat? Yaitu malaikat-malaikat yang turun membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat yang mencatat amal buruk dan baik kita ya tetap bersama kita. Itu selalu bersama manusia. Adapun malaikat yang membawa rahmat dan barakah itu menjauh daripada orang-orang yang junub janabah, orang yang masih hadas besar, kecuali kalau dia sudah mandi. Karena itu disunnahkan ketika junub langsung untuk mandi. Nah, bahkan orang junub itu kalau belum mandi hukumnya makruh untuk makan, hukumnya makruh untuk minum, hukumnya makruh untuk tidur. Kalau kita kan tidur ya biasanya, mari ngumpuli bojo turu, meneh aduse, itu makruh hukumnya. Minimal kalau tidak bisa mandi, minimal masuk ke kamar mandi, cebok, kemudian wudhu untuk menghilangkan hukum makruhnya. Atau mau mendatangi istrinya untuk kedua kalinya, belum mandi. Ini hukumnya juga makruh. Adapun amalan-amalan yang lain, nemoni tamu, duduk bersama tamu, ngobrol dan lain-lain, ini hukumnya boleh, mubah. Tapi ya tadi itu ya, kalau bisa didahulukan mandi. Pernah satu kejadian disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam Sahih Muslim. Riwayat ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menceritakan peristiwanya sendiri gitu ya. Cerita awake dhewe. Lakiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah itu menemui saya wa ana junub. Saya dalam keadaan junub. Dalam keadaan janabah, hadas besar. Fa akhadha biyadai. Ya, maka Nabi itu menggandeng biyadi tangan saya, dicekel sama Nabi, diajak dipegang. Famasyaitu ma'ahu, karena sudah dicekeli tangannya mbek Rasulullah ya melok wis ya. Nabi jalan saya ikut katut wis. Ikut jalan. Hatta qa'adna, sampai ada di satu tempat kemudian duduk. Abu Hurairah ndelok kondisi ini bisa melarikan diri ya. Dilihat ini kalau saya lari insyaallah Rasulullah ndak kerasa modelnya ya. Delok ngenteni noleh atau apa ya? Hilang Abu Hurairah ini hilang gitu. Ya. Fa ataitu rahla wa ghtasaltu, nyari tempat ada air di situ mandi junub. Ya, enak ketemu Rasulullah dalam keadaan junub, kok airnya diamuk ya. Mandi setelah selesai mandi ya singit begitu mlebu nang majelis begitu mara longgo. Faqala aina kunta ya Bahir, ketika Abu Hurairah masuk ketemon ya kelihatan sama Nabi, ditanya, "Loh, dari mana kamu? Kan tadi sama saya tak tuntun. Kok mara hilang? Sekarang masuk lagi. Dari mana?" Fakultu lahu, maka saya menjelaskan kepada Nabi SAW, mengabarkan, ya Rasulullah, tadi saya itu junub, belum mandi. Makanya tadi melarikan diri sebentar, ya mandi terus balik ke bersama Anda. Maka Nabi SAW menjawab, Subhanallah, ya Abahir, innal mu'min la yanjus. Orang yang imannya itu sempurna, kalau junub itu tidak dipertahankan, dilingno sama Rasulullah, tidak diamui, ya, diingatkan. Kok bisa tak tuntun dalam keadaan junub sampai lungguh bareng, ya, seharusnya ente junub itu langsung mandi. Jadi kalau tak tuntun mana dalam keadaan suci wisan daripada janabahnya. Nah, ini adalah pendidikan daripada Rasulullah SAW kepada para sahabat, ya, tujuannya untuk kita tiru, ya, tujuannya untuk kita masuk hadir maulid junub, ya, hadir manakipan junub, ya, ini tidak seharusnya seperti itu, ya. Kemudian yang terakhir, wa yasta'inu ala dawamit taharah bi qillatil akli. Saya ini sering batal wudunya, lek dikongkon wudu terus kesel, tidak mampu. Ada resepnya kata para ulama, yaitu menyedikitkan makan. Lek mangan ojo ake-ake. Ya, menyedikitkan makan. Fa innal ladzi yuksirul akla yaqa'u lahul hadaats katsira. Siapa yang banyak makan maka sering batal wudu'e. Ya mules ya macam-macam ya. Ake-ake ngombe ya balik nang jeding, ake-ake mangan ya nang jeding. Ya. Barang siapa yang banyak makan maka sering batal wudu. Fatasyukku alaihil mudawama ala thaharah. Kalau sering batal ya memang berat. Kalau disuruh megang wudu terus ya, punya wudu terus ya berat. Kenapa? Ya batal-batal balak-balik itu. Kesel akhirnya. Karena itu dikurangi makan. Wa fi qillatil akli aidan ma'una 'ala sahar, dan juga orang yang makannya sedikit itu mendapatkan bantuan untuk bisa bangun malam. Wis wareg biasanya ndak tangi wis. Ya. Mari mangan kari apa? Kari turune. Ya, kari turune sing rokokan kari rokokan begitu ya. Wis turu wareg ndak tangi sudah, wis alamat ndak bangun malam. Barang siapa yang makannya sedikit maka mudah untuk bangun di tengah malam. Wa huwa min akadi wadhaifil iradah. Dan ini adalah cara yang paling penting bagi orang yang menginginkan keridhaan Allah, menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu. Kalau panjenengan kepingin
mendapatkan kedudukannya orang-orang soleh, ya ini caranya. Bangun malam. Caranya bangun malam, mangannya aja kakek. Wuduknya dijaga, sholat sunnah. Kalau junub langsung mandi. Ya. Yeah. Pernah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Beliau itu ketika masih muda itu kan mempeng, ya, ilmunya, ibadahnya, turune titik, mangane titik, persis sama orang-orang Ndorapayung sini. Itu masih muda, masih umur belasan itu, wow, tirakat, ya. Bahasa orang sini kan tirakat begitu. Turune itu keturun, ibadah, maca kitab, ngaji begitu ya, sholat, baca Quran, baca wirid-wirid, zikir begitu. Sik enom. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dites. Dia ini menjalankan ilmu atau tidak. Ketika itu musim dingin. Di Indonesia tidak ada musim dingin. Yang ada musim hujan. Kalau di sana itu, di Baghdad sana, musim dingin. Musim dingin itu wis kering semua ya. Pecah-pecah, kulit pecah-pecah. Kape nyekel banyu itu, waduh, wis apa carane? Didik-didik nyekel banyu ya. Cewoke didik begitu orang-orang umum. Saat-saat orang menjauhi air karena dingin, ya biar tidak ada pemanas. Itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu diuji sama Allah. Beliau itu di tengah malam junub, ketiduran kemudian keluar mani. Memang diuji sama Allah. Ketika beliau sadar bangun, dilihat di pakaiannya ada mani, itu ndak nunggu 5-10 menit, langsung berdiri, langsung mandi, mengamalkan ilmu. Banyune wadem, atus. Ya, disaksikan sama Allah. Oh, mengamalkan ilmu ini. Temenan ini ya, tidak goroan. Ketiduran lagi, keluar mani lagi. Kedua kalinya. Dites lagi sama. Di waktu yang sama. Tangi mana didelok loh. Kok metu mani mana? Mandi lagi. Pakai air dingin, musim dingin. Waduh mana? Sampai 30 kali di satu malam. Maka ini menunjukkan bahwa ya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di masa mudanya itu orang yang menjaga betul ilmunya. Tidak main-main dengan ilmu, duduk moco-moco mari ngono tidak dilakoni, bukan, tapi mempeng beliau. Kalau sudah tahu satu ilmu tidak dilepas. Karena itu beliau menjadi ya rajanya para wali karena masa mudanya seperti itulah. Kalau kita kan masa mudanya kita kan katoan ya, gitaran, main kartu, ya beda dengan kisahnya para wali-wali Allah, orang-orang soleh. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang soleh, mendapatkan keberkahan daripada para wali-wali Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan hidayah, petunjuk untuk bisa mengamalkan ilmu ya, sehingga menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.